Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda remaja serta anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat, marilah kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34, yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tema renungan malam hari ini yang relevan dengan pembacaan firman Tuhan saat ini adalah standar kasih. Standar kasih di sini, jika kita jabarkan kata per kata, bahwa standar memiliki makna yang luas dan kompleks. Sering kata ini digunakan dalam berbagai konteks pula. Salah satu makna standar di sini adalah ukuran tertentu yang dijadikan patokan. Sedangkan jika disandingkan dengan kata kasih, maka konteks dari standar itu sendiri menjadi standar kasih yang berarti maknanya lebih spesifik bahwa patokan kasih itu adalah Yesus Kristus. Pada Yohanes 13 ayat 34 menetapkan standar kasih Kristen itu adalah Yesus Kristus. Yang berarti bukan sekadar mengasihi sesama, tetapi mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi. Yang berarti kasih agape yang rela berkorban, tidak bersyarat dan konsisten. Kasih ini menjadi identitas utama murid Kristus, yang membuktikan bahwa kita hidup dalam Kristus. Standar kasih dalam ayat tersebut dapat dijabarkan pada beberapa item, yakni bahwa standar kasih itu adalah kasih yang rela berkorban. Sama seperti Yesus, di mana standar kasih bukanlah kemampuan manusiawi kita, melainkan kasih Yesus yang rela merendahkan diri, bahkan memberikan nyawanya. Ini berarti kasih yang berani berkorban waktu, ego, dan kenyamanan demi orang lain. Yang kedua, kasih yang tanpa syarat. Yesus mengasihi murid-muridnya. Yesus mengasihi mereka tanpa melihat latar belakang, respon mereka pada para murid atas apa yang terjadi. Yesus mengasihi mereka tanpa melihat kesalahan para murid, termasuk pada saat Petrus yang menyangkal dan Yudas yang mengkhianati Yesus. Yesus mengasihi mereka tanpa menuntut balasan. Begitu pula dengan kita. Panggilan kita pun sama, bahwa kita mengasihi tanpa memandang respon, latar belakang, ataupun kekurangan dan kelebihan maupun kesalahan orang lain. Yang ketiga, kasih yang aktif dan melayani. Bahwa kasih ini bukan sekedar emosi, tindakan sesaat, tetapi kasih yang penuh dengan kerendahan hati. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan Yesus seperti saat Yesus membasuh kaki para muridnya. Hal ini melibatkan kerendahan hati untuk melayani saudara seiman dalam keseharian kita sebagai bukti nyata tindakan kasih kita secara aktif. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua, dari perenungan di atas menjadi pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi. Apakah kasih saya kepada sesama masih didasarkan pada apakah mereka menyenangkan atau menguntungkan saya? Maka Yohanes 13 ayat 34 memanggil kita untuk melepaskan kasih egois dan belajar mengasihi dengan standarnya Yesus, yaitu kasih yang memberi diri, memaafkan, dan melayani. Maka pada malam hari ini, biarkan hati kita terbuka dan mintalah pada Tuhan untuk memampukan kita mengasihi saudara kita sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus Sang Gembala yang menuntun kita untuk memampukan kita berbagi kasih agape. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.